Oke, baik, saya akan mulai materinya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini eh, masih seperti biasa, walaupun tidak bertatap muka, Sir tetap akan menyampaikan materi yang kalian perlukan. Jadi, seperti yang tampil di layar kalian ini adalah materi kali ini kita akan belajar mengedit gambar. Nah, tapi tenang aja, kita nggak langsung editing ke Photoshop atau aplikasi-aplikasi berat lainnya. Kali ini kita akan belajar editing gambar menggunakan aplikasi yang paling dasar, yaitu Microsoft Word. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan terbagi-bagi menjadi beberapa poin. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan gambar atau insert picture, berarti memindahkan gambar dari direktori laptop kalian masuk ke dalam Microsoft Word-nya. Lalu yang kedua adalah adjusting. Adjusting itu artinya kita menyesuaikan gambar. Jadi misalnya kita mengatur kecerahannya, kita mengatur warnanya, kita mengatur tata letaknya, intinya seperti itu. Jadi ini juga akan terbagi beberapa poin nanti, yaitu kita akan mempelajari brightness and contrast, cara setting brightness and contrastnya, yaitu kecerahan dan kontras warna. Lalu kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah warna, memberikan efek artistik, lalu menghapus atau mengganti background. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari memberikan efek pada gambar. Jadi gambarnya nanti akan bisa kita berikan efek, misalnya efek blur, efek shadow atau efek bayangan dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah menyusun layout gambar. Jadi nah, seperti yang tampil di layar ini kan ada gambar seorang laki-laki, seorang guru yang pakai jas gitu kan, dia diletakkan di sebelah kanan dari tulisan. Nah, itu juga bisa kita atur apakah dia diletak di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di tengah, atau di belakang tulisan. Itu juga bisa kita atur dengan cara menggunakan layout gambarnya ini. Lalu yang terakhir kita akan mengatur ukuran gambar. Jadi misalnya gambar ini kan, ini kan, nah kayak gini. Kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan, lalu kita bisa potong gambarnya atau cropping. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita coba sama-sama. Jadi kalian sambil dengar video ini juga boleh langsung coba ke laptopnya menggunakan laptop. Kalau misalnya nggak ada laptop, boleh kok cobanya pakai HP. Kan ada aplikasi seperti Word itu, cuman memang mungkin nggak akan selengkap fiturnya yang seperti Word ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama tadi kita akan apa? Kita akan pertama kali untuk mengedit gambar, maka kita harus memasukkan gambar terlebih dahulu. Nah, cara masukkan gambar, pertama kalian akan ke Home. Harus dibuka dulu ya Microsoft Word-nya. Jadi sama kayak kalian buka Microsoft PowerPoint atau aplikasi lainnya di laptop kalian. Jadi tinggal kalian cari aplikasinya, klik 2 kali langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sama juga dengan Microsoft Word ini. Nah, jadi pertama kita ini akan memasukkan gambar, insert picture-nya. Caranya bagaimana? Caranya kalau misalnya kalian di atasnya kan ada menu bar namanya. Jadi di sini letak menu-menu atau tab dari menunya. Di sini ada tab Home, Insert, Design, dan lain-lain. Nah, kalian klik yang menu Insert dulu. Kayak gini misalnya. Nih, di bagian ini nih. Klik menu Insert. Nah, lalu pilih yang Pictures. Jadi, sekali lagi, klik yang Insert, lalu tekan Pictures. Nah, jadi secara otomatis, dia akan masuk ke dalam direktori laptop kalian. Nah, lalu kalian akan cari gambar apa yang akan kalian edit. Gambar apa yang akan kalian masukkan. Kalau share misalnya, share udah download sebelumnya gambarnya. Nah, itu share letakkan di dalam direktori atau folder documents. Maaf, folder picture maksud share. Jadi, tinggal diklik folder picture-nya, lalu dicari gambar yang sudah di-download tadi. Kalau misalnya share tadi udah download gambar ini, sebentar.
Nah, saya udah download gambar kayak gini. Jadi kalau misalnya udah dapat gambarnya, jadi tinggal diklik gambarnya ini lalu ditekan tombol insert. Nah, paham kan caranya insert picture? Kayak tadi cara masukkan insert picture, insert, terus ditekan picture, lalu pilih picture atau gambar yang kalian mau masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word. Lalu, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengatur gambar tersebut. Nah, kalian sadar kan begitu kita masukkan gambarnya, misalnya saya coba sekali lagi ya. Di insert, picture, terus saya akan masukkan gambar yang ini. Nah, di bagian atas, pojok kanan atas itu, dia secara otomatis akan muncul menu baru yang namanya menu format. Nah, di bagian menu format inilah kita akan mengatur dan mengedit gambar yang telah kita masukkan tadi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada panel-panel seperti ini kan, panel untuk adjustingnya atau mengatur gambarnya. Lalu di bagian tengah ini ada picture style atau style picture-nya. Jadi kita bisa berikan efek-efek pada picture-nya. Lalu di sebelah ini ada arrange. Arrange itu artinya kita menyusun. Di sini kita bisa menyusun layout-nya, apakah teksnya itu di depan, apakah gambarnya itu di depan teks atau di belakang teks, di kiri teks atau di kanan teks. Jadi seperti itu. Nah, di bagian kanan sekali ini ada panel size. Nih, bisa dilihat kan ada panel size. Jadi di panel size ini kalian bisa mengatur ukuran gambarnya, kecilkan gambarnya atau membesarkan gambarnya, lalu bisa memotong gambarnya atau cropping image. Nah, nanti saya akan usaha jelaskan satu persatu, walaupun tidak semuanya, tapi insya Allah sudah mencakup hal-hal yang penting di dalam setiap menu ini. Nah, mulai dari yang pertama kita akan atur atau adjust gambarnya. Jadi di bagian menu adjust ini, nah, di sini ada menu correction atau menu koreksi. Jadi ini nih untuk mengatur seperti saya bilang tadi, mengatur kecerahan dan kontras gambar. Nah, jika kita klik yang corrections, oh iya, mungkin sebelumnya, saya belum bilang. Jadi sebelumnya mungkin ada perbedaan tampilan, ada perbedaan tata letak menu. Ini dikarenakan perbedaan versi Microsoft Word kalian. Jadi yang saya pakai ini kan Microsoft Word versi 2013, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai Microsoft Office yang 2010 atau di bawahnya lagi, atau yang mungkin di atasnya misalnya 2016, 2019 misalnya kan Microsoftnya itu Word-nya akan tampil berbeda letak-letak menunya itu, letak-letak fiturnya. Tapi overall sama saja, nama fungsinya dan nama-nama menunya itu kurang lebih sama. Jadi cukup dengan kalian ikuti tutorial ini juga kalian insya Allah bisa memahami walaupun versi dari Microsoft Word-nya ini berbeda-beda. Oke. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi untuk pertama ini kita akan berlatih mengubah atau mengatur gambarnya. Kita akan atur kecerahan gambarnya dan kontras dari gambar tersebut. Jadi caranya kita klik correction di bagian panel adjust ini. Nah, kita klik aja correction. Nah, lalu akan muncul beberapa menu. Di atasnya ini ada sharpen and soften. Bawahnya lagi ada brightness and contrast. Lalu di bawahnya lagi ini ada picture correction option. Nah, pelan-pelan, jadi kita akan pelajari sharpen and soften itu artinya adalah menajamkan gambar tersebut atau melembutkan gambarnya. Nah, saya akan contohkan. Jadi, kalau misalnya kita pilih yang di kiri sekali, itu kan soften 50%. Nah, sadar nggak kalian perubahan pada gambar yang saya masukkan apa? Oke, sekali lagi ya. Nah, kalau nggak saya arahkan ke situ, dia kan gambarnya normal. Tapi kalau misalnya kita arahkan ke sini, nah otomatis gambarnya itu akan ngeblur atau buram. Nah, inilah yang dimaksud dengan soften. Jadi gambarnya itu istilahnya jadi seperti lembut gitu. Kita lihatnya itu ngeblur gitu, buram. Lalu semakin ke kanan, maka gambar tersebut akan semakin tajam dan semakin jelas. Nah, misalnya kita ke sharpen 40%, ini gambarnya benar-benar jelas gitu. Kuat gambar warnanya.
Nah, lalu di bagian bawahnya ada brightness dan kontras. Jadi, brightness dan kontras ini kita untuk mengatur kecerahan dan kecerahan dan kontras warna. Jadi saya contohkan, misalnya ini kan adalah nah, kalau misalnya kayak gini, dia tuh formatnya semakin ke kanan, maka semakin cerah gambarnya, semakin ke bawah maka semakin tinggi kontrasnya. Jadi ini kan bisa dilihat itu ada brightness minus 40% dan kontrasnya minus 40%. Jadi kalau kita geser kursor kita semakin ke arah kanan, maka gambarnya akan semakin terang. Nah, sekali lagi, jika kita geser gambarnya ke arah kanan, maka gambar yang tersebut akan semakin terang. Dan jika kita geser ke bawah, kontras warnanya akan semakin naik. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, jadi semakin ke kanan ini, maka kecerahannya akan semakin naik, dan semakin ke bawah ini kontras warnanya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kemauan kalian. Misalnya kalian dapat gambar, kalian bisa ubah kecerahannya melalui menu ini. Nah, kalau misal kalian pengen lebih pasti dalam mengubah gambarnya, kalian bisa ke picture correction option, atau di bagian bawahnya sekali ini. Kalau kita klik, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, di bagian ini juga sama, ada sharpness, ada brightness, dan kontrasnya. Cuma bedanya sekarang dia benar-benar seperti menu slider. Jadi kalian bisa geser-geser. Kalian bisa geser-geser, maka gambarnya juga akan berubah. Nah, kayak gitu. Brightness-nya misalnya, kita naikkan brightness-nya, nah maka dia gambarnya akan semakin terang. Jadi di sini bedanya hanya kalau misalnya di sini kita lebih leluasa, lebih fleksibel dalam mengubah atau mengatur dari gambar tersebut. Nah, kalau misal kalian salah atau pengen mengembalikan gambar tersebut ke bentuk aslinya atau warna aslinya, jadi kalian bisa tekan bagian ini, reset picture. Jadi dia secara otomatis akan kembali ke tampilan default dari gambar tersebut. Nah, oke, mengerti kan? Nah, lalu yang kedua, kita akan berlatih mengganti gambar tersebut. Nah, cara mengganti gambar dari yang gambar yang sudah saya masukkan ini, caranya masih sama di bagian panel adjust. Bagian panel adjust ini, kalian bisa klik yang bagian color. Jadi tinggal klik yang color. Nah, lalu pilih. Di sini kan ada menunya color saturation, ada color tone, ada recolor, dan banyak-banyak variation lainnya. Jadi, kalau misalnya kalian pakai color saturation, jadi semakin ke kanan, saturasi dari warnanya itu akan semakin meningkat. Saturasi ini artinya ketajaman warnanya. Artinya jika dia berwarna biru, maka akan semakin biru. Jika dia berwarna merah, maka akan semakin merah. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika saturasinya kita rendahkan, nah, maka warna yang merah tadi akan semakin pudar. Begitu juga dengan warna lainnya, sehingga dia akan memunculkan warna yang seolah-olah berwarna grayscale atau abu-abu. Lalu di bawahnya ini ada color tone. Nah, ini cuman efek temperaturnya, artinya semakin tinggi temperaturnya, maka suhu atau suasana di gambar tersebut akan semakin hangat. Jadi misalnya kayak gini, saya contohkan. Nah, ini kan gambar ser yang aslinya. Jadi kalau misalnya ser pakai gini, nah maka dia akan semakin biru. Tapi kalau misalnya ser geser ke arah kanan, nah gambarnya itu akan semakin berubah, semakin seperti orange gitu. Jadi istilahnya gambarnya akan semakin Nah, di bagian bawahnya ada yang namanya recolor. Recolor ini artinya sistemnya akan secara otomatis mengubah warnanya. Jadi misalnya seperti ini, kita geser. Nah, ini adalah grayscale, abu-abu. Ini adalah sepia. Lalu ini adalah orange. Jadi ini bisa diubah-ubah warnanya di bagian ini. Nah, jadi bisa kalian coba, bisa kalian explore sendiri nanti, sesuaikan dengan efek warna apa sih yang kalian inginkan. Nah, lalu yang ketiga, kita akan mempelajari artistic effect-nya. Kita akan memberikan efek artistik
kepada gambarnya. Jadi caranya gimana? Di sini ada menu artistic effect, jadi tinggal ditekan aja artistic effect-nya. Nah, lalu kalian bisa pilih filter mana yang ingin kalian gunakan. Misalnya ini adalah filter like screen. Jadi otomatis gambar kalian itu akan menjadi kotak-kotak atau pixel. Kalau misalnya saya pilih yang ini, nah maka dia akan seperti ngeblur gambarnya. Kalau misalnya saya pilih yang ini, nah dia akan muncul seperti titik-titik hitam. Jadi ini sama seperti kalian biasanya foto pakai HP. Ini adalah filter untuk gambarnya. Jadi kalian bisa memberikan efek pada gambarnya. Oke, jadi kalian bisa explore sendiri nanti ya, sesuaikan dengan gambar yang kalian inginkan seperti apa sih gitu ya. Nah, lanjut bagian yang kedua. Oh iya, sebelumnya saya mau jelaskan ada satu lagi di bagian adjust ini, kita akan mencoba menghilangkan backgroundnya. Jadi misalnya saya hanya pengen ambil yang balon udaranya, lalu menghapus background di belakang balon udaranya. Caranya gimana? Jadi caranya kalian pilih dulu gambarnya, lalu di bagian pojok kiri atas ini ada namanya remove background. Jadi tinggal ditekan remove backgroundnya. Nah, maka akan muncul tampilan atau halaman seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya bagian yang berwarna ungu itu, nah bagian yang berwarna itu adalah bagian yang akan dibuang oleh sistemnya. Misalnya saya akan contohkan. Jadi kalau misalnya langsung saya klik keep change ini, maka seluruh bagian yang berwarna ungu ini akan dihilangkan oleh sistemnya. Nah, seperti itu kan? Tapi kan kita kan nggak mau kalau misalnya bagian-bagian detail dari balon udaranya ini juga terbuang gitu kan. Jadi kita bisa tekan undo atau tekan reset picture-nya. Nah, lalu kita akan coba sekali lagi, tapi kali ini dengan kita akan mengaturnya secara hati-hati. Misalnya kita tekan remove background. Nah, lalu di bagian ini ada kotaknya ini yang bisa kita geser-geser. Jadi kita geser ke atas, biar kita mendapatkan seluruh balon udaranya. Nah, kurang lebih kan seperti ini kan sudah dapat balon udaranya. Tapi masih ada bagian yang berwarna biru di bagian ini. Nah, kita nggak mau ambil warna ini nih. Caranya gimana? Caranya kita pilih yang tanda minus. Oke? Pilih yang tanda minus. Artinya ini area yang akan kita buang. Kita pilih yang tanda minus. Lalu, nah, kita cukup tarik garis dari atas ke bawah warna birunya. Nah, jadi secara otomatis warna birunya akan hilang. Nah, lalu kita bisa klik keep change. Nah, saya jelaskan sebentar. Mungkin kalian ada yang bertanya tanda plusnya untuk apa, Sir? Jadi tanda plusnya ini kebalikan dari tanda minusnya, yaitu ini menandai area mana yang akan tetap kita ambil. Jadi contohnya saya akan contohkan, misalnya saya klik yang tanda plus. Lalu misalnya di bagian ini nih saya akan ambil atau tidak akan saya buang. Jadi saya bisa tarik garis ke sini. Nah, jadi areanya akan meluas gambar yang kita akan ambilnya. Tapi kan saya nggak mau. Jadi saya cuma pengen ambil yang gambar balon udaranya. Artinya gambar yang berwarna biru ini akan saya buang. Jadi cukup tarik ke bawah. Nah, lalu jika sudah dirasa pas, lalu kalian hanya cukup klik keep change. Nah, maka secara otomatis gambar kalian akan terhapus backgroundnya dan kalian akan mendapatkan gambar yang kalian inginkan. Nah, saya akan reset kembali picture-nya. Lalu kita akan beralih ke bagian panel yang kedua, yaitu panel picture styles, atau kita akan memberikan efek pada gambarnya. Efek yang dimaksud adalah efek di bagian ini. Nah, di sini kan ada beberapa efek. Jadi kalau misalnya kita tekan tanda panah ke bawah ini, nah kita bisa langsung lihat efek-efek yang ada. Jadi misalnya saya tekan yang ini, nah maka otomatis gambar kalian itu akan memiliki frame dan
ada bayangan di belakangnya. Nah, sama kayak yang gini, frame-nya cuma berubah. Nah, jadi kalian bisa explore nih, efek gambar seperti apa yang kalian mau dan indah. Kalau kayak gini kan dia seperti foto 3D gitu, di belakangnya ada bayangan. Ntar, silahkan tunjukkan. Nah, kalau kayak gini dia otomatis mendapatkan border. Jadi, seperti kalian membingkai fotonya langsung. Kalau ini, nah ini menghaluskan bordernya. Jadi terserah kalian pilih border yang mana. Kalian coba saja satu-satu, karena ini cuma latihan. Nah, lalu yang di bagian arrange ini adalah fungsinya untuk menyusun gambarnya. Jadi misalnya saya akan contohkan. Di bagian ini, saya akan contohkan misalnya saya tulis contoh gambar. Nah, saya akan besarkan sampai 20 misalnya. Nah, saya mau gambar ini di depan, saya mau tulisan ini di depan gambarnya dan di bagian kanan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalau misalnya kayak gini kan, saya tekan gambarnya, lalu di bagian format kita akan ubah wrap text-nya. Jadi kita bisa tekan seperti ini, atau nah, jadi udah masuk di kan. Nah, kalau misalnya saya pengen gambarnya itu di sebelah kanan, maka saya tinggal ubah kayak gini, terus saya tarik kayak gini. Tuh. Jadi format dari picture-nya ini, formatnya akan kita ubah menjadi behind text. Nah, jadi fungsinya ini gambarnya akan di belakang teks tersebut. Ya enggak? Nih, kan teksnya di depan, gambarnya di belakang. Tapi kalau misalnya kita inginkan gambarnya berada di depan teks, maka wrap teksnya ini kita ubah menjadi in front of text. Nah, jadi ketutup kan? Tuh. Jadi bedanya di situ. Jadi kalian masih banyak efek-efek yang lain. Nah, ini kan ada square, ada tight, stroke. Jadi sesuaikan saja dengan efek mana yang kalian inginkan dan paling sesuai dengan dokumen atau tulisan yang kalian akan buat nanti. Jadi saya akan tetap pilih yang behind text. Nah, lalu saya akan jadikan seperti ini. Oke. Lalu yang terakhir yang saya pengen contohkan adalah, oh ya, sebelum itu di bagian arrange gambar ini juga terdapat beberapa menu seperti align dan rotate. Jadi kalau misalnya align ini kita bisa align dia ke center, kita bisa align dia ke left. Nah, kalau kita align dia ke left kan berarti kita arahkan gambar tersebut ke sisi paling kiri. Kalau kita align right, berarti kita arahkan dia ke posisi paling kanan dari dokumen kita. Lalu misalnya align center, secara otomatis kita akan menyusunnya ke bagian tengah. Lalu menu rotate ini adalah untuk sesuai dengan namanya, merotasi gambar tersebut. Jadi misalnya kalian ingin memutar gambarnya, jadi cukup misalnya rotate right 90 derajat, maka dia akan berputar 90 derajat. Nah, ini berputar 90 derajat tetapi ke arah kiri atau ke arah sebaliknya. Lalu misalnya kalian ingin membalik gambarnya, maka kalian bisa pilih yang flip vertikal. Flip vertikal itu artinya gambarnya akan kalian balikan secara vertikal. Kalau flip horizontal, gambarnya akan kalian balikan secara horizontal. Nih, seperti ini contohnya. Oke, saya kira cukup dengan itu pun kalian sudah paham. Nah, yang terakhir adalah panel size atau panel ukuran. Jadi panel ukuran ini untuk mengatur ukuran gambar tersebut. Jadi kalian bisa kecilkan, bisa besarkan gambarnya. Jadi untuk mengecilkan dan membesarkan gambar itu dia ada dua cara. Kalian bisa langsung mengecilkan gambar dan membesarkan gambar dari gambar tersebut. Di sini kan ada titik nih.
Nah, di bagian ujung ke ujung gambarnya ini ada titik putih yang kalian bisa arahkan kursor kalian ke situ, lalu kursornya akan berubah menjadi garis panah miring. Jadi ini nih bisa kalian klik, tahan kliknya lalu besarkan dan kecilkan. Nah, cara gini juga bisa, tapi kalau misalnya kalian ingin lebih presisi, lebih akurat mengatur ukuran gambarnya, kalian bisa ke sini nih. Ke dalam panel size-nya ini ada, itu kan ada nampak tuh ukurannya. Ukuran gambar yang saya masukkan ini lebarnya adalah 7,23 cm, lalu oh iya, tingginya 7,23 cm dan lebarnya 10,93 cm. Jadi ini bisa diatur. Nah, kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu misalnya, kalau gambar sel ini kan di bagian kanannya ini masih banyak layar kosong atau tampilan kosong gitu kan, ruang kosongnya. Ser akan potong. Jadi ser akan fokus ke balon udaranya saja. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya kita bisa cropping gambarnya atau kita potong gambarnya. Jadi kan bagian ini nih kita nggak mau nih, kita akan buang. Caranya kita akan tekan crop. Nah, lalu di bagian gambarnya dia akan berubah menjadi garis hitam seperti ini. Jadi ini tinggal kita geser aja. Bentar, saya salah tekan. Nah, di bagian ini jangan tekan garis putihnya ya, tapi tekan yang garis hitamnya. Nah, sampai dia kursornya berubah menjadi huruf T terbalik, huruf T miring. Jadi ini tinggal kita tarik. Nah, jadi bagian hitamnya ini akan dibuang oleh sistemnya. Tinggal ditekan crop atau tekan enter. Maka gambar tersebut akan secara otomatis dipotong. Oke. Nah, terakhir, dalam setiap selalu ingatkan, dalam setiap membuat file digital, baik itu dokumen, baik itu foto, atau sebagainya Excel, kita harus ingat jangan sampai lupa untuk save gambarnya, simpan gambarnya. Caranya sama seperti biasanya, yaitu kita klik file, save as, atau kita bisa langsung klik yang bagian icon di sebelah pojok kiri ini, tekan save. Maka secara otomatis nanti dia akan menampilkan dialog untuk simpan gambar tersebut. Oke. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian coba. Jadi kalian coba-coba, kalian explore sendiri menu format ini atau picture tools ini di laptop kalian. Tapi untuk minggu ini filenya nggak perlu kalian kumpulin. Jadi cukup kalian coba-coba saja sendiri. Kalian coba explore seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada adjust, ada picture style, ada arrange dan lain sebagainya. Itu kalian coba-coba, kalian mainkan sendiri. Sesuaikan dengan gambar seperti apa yang ingin kalian tambahkan di dalam dokumennya. Nah, minggu depan baru kita akan belajar membuat poster. Nah, poster itu yang akan kalian kumpulkan nanti. Jadi kalau misalnya kalian nggak pelajari baik-baik apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai fitur-fitur editing gambar di Microsoft Word, maka minggu depan mungkin kalian akan kesulitan dalam memahami apa yang akan saya jelaskan dan kalian akan kesulitan dalam membuat posternya. Jadi, saya harap kalian pelajari baik-baik, lalu kalian coba. Ingat, jangan hanya dipelajari, tapi kalian juga harus coba sendiri. Oke? Kalian coba fitur-fiturnya, maka kita dapat. Nah, dengan mencoba, maka kita akan dapat mempelajarinya lebih baik. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke. Nah, mungkin cukup sampai di situ materi yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Semangat.